selamat pagi anak-anak Ibu, salam sejahtera buat kita. Kembali lagi bertemu bersama Ibu pada pembelajaran PJOK pada pagi hari. Nah anak-anak Ibu, kita akan lanjutkan pembelajaran kita mengenai senam ketangkasan 2. Kalau minggu lalu kita membahas tentang senam ketangkasan tanpa menggunakan alat, maka hari ini kita akan membahas senam ketangkasan dengan menggunakan alat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, seperti biasa, kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang kami sembah di dalam nama Putramu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami hingga pada saat ini. Tuhan berikan kami kesehatan dan nafas kehidupan untuk dapat melaksanakan setiap aktivitas kami dengan baik. Kiranya Tuhan yang memberkati pembelajaran kami pada pagi hari ini, sehingga boleh berkenan di hadapan Tuhan dan bermanfaat bagi peserta didik kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak Ibu, hari ini kita akan membahas senam ketangkasan menggunakan alat. Ya. Kalau kemarin kan senam ketangkasan, tanpa alat. Nah, alat senam ketangkasan, ya. Alat-alat yang sering kita gunakan dalam senam ketangkasan itu antara lain yang pertama lantai, ya. Lantai untuk melakukan senam tersebut. Nah, ini dia lantainya, ya. Nah, kemudian matras. Ya. Matras itu seperti pelindung lah ya, atau alas agar ketika kita menggulingkan tubuh atau terjatuh, tubuh kita tidak akan tercedera atau terluka atau sakit, ya. Kemudian kuda-kuda pelana, ya. Nah, ini dia kuda-kuda pelana ya, ya. Yang namanya kuda-kuda pelana. Yang kedua, gelang-gelang. Nah, ini dia gelang-gelang yang dipegang kanan kiri ya. Kemudian palang sejajar. Ini palang sejajar. Yang kelima, palang tunggal. Palang tunggal ini biasanya untuk menggantung ya, menggantung atau restok. Kemudian kuda-kuda lompat. Nah, ini dia kuda-kuda lompat. Beda ya, kuda-kuda pelana seperti ini, sedangkan kuda-kuda lompat seperti ini. Nah, itu dia alat-alat yang umumnya digunakan dalam senam ketangkasan. Nah, ya. Kemudian kita lihat macam-macam senam ketangkasan menggunakan alat. Di sini akan kita bahas adalah 4 ya. Yang pertama melompat, yang kedua menggantung, yang ketiga mengayun, dan yang keempat meniti. Nah, kita akan membahas satu-satu. Yang pertama melompat. Ya. Melompat merupakan salah satu gerak dominan dalam senam ketangkasan. Ya. Melompat dilakukan dengan tumpuan satu kaki. Saat melakukan gerak melompat, gerakan dilakukan dengan awalan melompat dan mendarat. Awalan saat melompat dapat dilakukan dengan berlari. Nah, itulah dia melompat ya. Ya, melompat ya. Kita lihat ya. Melompat dapat dilakukan dengan beberapa cara, ya. Ya. Yang pertama, lompat kangkang di atas kuda-kuda lompat. Nah, ini lompat kangkang ya. Lihat gerakannya. Lompat kangkang. Iya. Pada saat di atas kuda-kuda, kakinya mengangkang ya. Bagaimana dia mendarat? Iya. Nah, itulah gerakan ya, lompat kangkang di atas kuda-kuda lompat. Yang kedua, lompat jongkok di atas peti loncat. Ya. Lompat jongkok di atas peti loncat ini dia. Lompat jongkok di atas peti loncat, beda ya. Nah, kalau ini tadi gerakannya itu melompat dia ya, melompat kangkang. Kalau ini jongkok dia Nah, di sini kakinya terbuka, lebar, mengangkang. Di sini jongkok dia di atasnya Berbeda ya. Kemudian variasi lompat kangkang. Nah, variasi lompat kangkang ini dapat dilakukan dengan menggunakan kuda-kuda lompat dan dua peti yang berbeda ketinggiannya, ya. Dengan urutan tinggi peti lompat, pertama 40 cm dan yang kedua 30 cm. Nah, ini dia ya, kombinasi. Yang 40 cm tinggi peti lompatnya, kemudian yang 30 cm. Pokoknya divariasikan. Itu variasi lompat kangkangnya ya. Nah, itu dia latihan melompat. Ya. Yang kedua, latihan menggantung. Ya. Nah, menggantung, gerak menggantung atau pull up.
Ini dia menggantung anak ya, menggunakan palang tunggal. Enak ya, kalau tadi lompat kangkang itu menggunakan kuda-kuda lompat itu enak ya. Itu dia. Nah, gerakan menggantung atau pull up mengutamakan kekuatan lengan, ayunan kaki, dan didukung dengan kelenturan punggung dan kekuatan otot. Menggantung merupakan salah satu gerak yang dapat melatih ketangkasan dan kekuatan otot. Cara pegangan menggantung ada dua, yaitu yang pertama pegangan atas. Ini dia. Cara pegangan atas begini dia nak. Jadi yang memegang itu tangannya, kemudian jempolnya seperti ini. Kemudian pegangan bawah. Dari bawah dia nak. Iya. Ya, terbalik ya. Itu deh. Terserah. Ketika kita melakukan latihan menggantung ini, terserah kita mau menggunakan pegangan atas atau pegangan bawah. Mana rasa kita yang paling nyaman? Menurut kita yang paling nyaman, ya nak ya. Tidak masalah ya nak ya. Ini dia. Menggantung. Ya. Menggantung itu juga bisa divariasikan ya nak ya. Menggantung dari satu palang ke palang lain ya. Kemudian kita lihat yang ketiga, mengayun ya. Ayunan lengan dalam senam selalu dibutuhkan untuk awalan gerak tumpuan kaki, tumpuan tangan, menggantung, keseimbangan, keserasian gerak dan irama. Berbagai contoh arah ayunan lengan misalnya ayunan kedua lengan ke atas, ayunan lengan ke bawah, ke samping, berputar, silang depan, dan ayunan depan belakang. Salah satu lengan di depan ya. Kalau ayunan depan belakang itu salah satu lengannya ada di depan. Nah, ini dia ayunan ya. Bisa ke depan, ke belakang, berputar, ya, dan lain sebagainya. Oke ya. Yang keempat, meniti. Meniti merupakan latihan untuk keseimbangan ya. Balok titian biasanya nak terbuat dari kayu atau bambu. Ya, cara melakukannya, rentangkan kedua lengan ke samping. Kita lihat gambarnya dulu enak ya. Rentangkan kedua lengan ke samping, kemudian berjalan ke depan dengan kaki jinjit. Enak ya. Kemudian sesampai di ujung balok keseimbangan, berjalan ke belakang dengan kaki jinjit. Kemudian kembali ke posisi semula. Nah, kalau kita mau melatihkan meniti ini tidak menggunakan alat seperti itu boleh nak ya, dengan menarik garis lurus. Ya, jadi kita berjalan sesuai dengan garis lurus tersebut. Ya, kalau di sekolah umumnya SD memakai itu ya nak ya. Nah, itulah pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu tentang senam ketangkasan menggunakan alat. Untuk tugas nak ya, tuliskan macam-macam senam ketangkasan menggunakan alat. Udah tadi ya ada 4. Tuliskan alat-alat yang digunakan dalam senam ketangkasan menggunakan alat. Juga tadi sudah ada 7 ya. Tuliskan 3 cara melakukan lompat. Ada tadi kangkang ya nak ya, variasi, dan satu lagi apa tadi nak? Iya, jongkok ya. Terbuat dari apakah balok titian pada latihan meniti? Ada tadi ya. Semua ada jawabannya di buku ya. Di materi di atas. Dan untuk apakah gerak ayunan lengan dibutuhkan pada senam. Nah, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Tugas-tugasnya dikerjakan nak, dibuat tanggalnya dan pertemuannya, dan dikerjakan dengan baik lalu diantarkan ke sekolah. Terima kasih, salam olahraga, salam sejahtera, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Salam olahraga.